Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Gunadi Kijang, channel pijat urut tradisional. Saudara, kali ini kita melakukan buang angin di badan pasien dengan tanpa melakukan kerokan ataupun bekaman. Sebenarnya untuk membuang angin di badan cukup dengan pijatan gerakan-gerakan sebagaimana yang kita lihat. Menggunakan ibu jari itu sudah cukup untuk membuang angin di badan apabila angin tidak terlalu parah. Batas terbaik atau patokan kita pada saat membuang angin di badan pasien melalui pijatan adalah apabila badan pasien sudah berkeringat, itu pertanda sudah banyak proses terjadinya angin yang keluar dari badan. Pelemasan bagian tangan atau lengan juga cukup penting, karena bagi seseorang yang pekerja keras, itu biasanya kekakuan atau ketegangan yang terjadi pada badan banyak disebabkan oleh tegangnya urat-urat yang ada di bagian tangan, terutama tangan yang selalu digunakan untuk bekerja keras, apalagi kalau sampai tangan merasa letih di saat bekerja. Apalagi angin yang mengenai di bagian tulang belikat itu sangat terasa tidak nyaman, bahkan bisa mengganggu konsentrasi atau fokus kita waktu bekerja. Maka bagian ini bisa kita pijat untuk buang angin sebagaimana kita perhatikan dengan menggunakan ibu jari. Kita bongkar urat-urat bagian belakang dan belikat sedemikian sambil melakukan elusan-elusan untuk membuang angin. Apabila kondisi masuk anginnya sudah agak dalam sehingga jangkauan-jangkauan ke urat yang ada di badan agak sulit dilakukan dengan jari, ataupun urat-urat yang terkena angin rada agak keras sehingga sulit untuk dipecah mengikuti alur dari urat itu, maka ada baiknya kita gunakan alat yang bisa kita buat dengan batu atau juga dengan kayu yang kita ukur mungkin sebesar ibu jari sebagaimana yang kami gunakan ini. Sebaiknya dan memang seharusnya dalam kita melakukan pijatan-pijatan di badan harus di kedua belah badan. Jangan hanya dilakukan di sebelah kiri saja atau di sebelah kanan saja. Karena pada saat badan kita masuk angin, bagian yang paling parah biasanya terasa dampak dari angin tersebut, namun bagian yang tidak terlalu parah tidak terasa. Sehingga seolah-olah pasien merasakan bahwa penyakitnya ada di sebelah badan. Tapi sebenarnya tidak. Apabila kita melakukan pemijatan hanya di sebelah badan, misalnya di sebelah kanan, setelah badan sebelah kanan terasa enteng setelah dipijat, justru yang terasa tidak nyaman akan berada di sebelah kiri, karena pada dasarnya kedua-dua belah badan itu sudah masuk angin. Maka itu walaupun pasien kita mengatakan bahwa badannya masuk angin sebelah, tetaplah pemijatan kita lakukan pada kiri dan kanan. Lakukan pemijatan di sebelah kiri sebagaimana kita lakukan pada sebelah kanan. Kita ikuti alur-alur tulang belikat untuk membongkar angin, urat-urat yang tegang. Sejatinya memang pasien akan merasakan sakit yang teramat sakit
tergantung pada tingkat parah dari penyakit ataupun angin yang berada di dalam badan pasien yang kita pijat. Memijat pasien yang sudah dewasa seperti ini memang berbeda dengan memijat pasien-pasien kecil seperti balita, karena memijat orang yang dewasa, urat-urat daging ototnya semuanya sudah keras, membutuhkan tenaga, yang mana dengan tekanan-tekanan yang agak kuat atau agak keras itu akan menimbulkan rasa sakit. Semakin parah penyakit, biasanya efek dari tekanan akan merasa sakit yang sangat-sangat terasa bagi yang dipijat. Lain halnya kalau kita memijat pasien kecil, yang boleh jadi yang diurut bisa sambil tidur atau sambil bermain tanpa merasakan sakit, karena memang urat-urat yang masih muda pada pasien kecil itu ditekan sedikit sudah bisa bergerak, sudah melurus lagi, elastis dari urat saraf, dan juga otot-ototnya masih begitu tinggi. Begitu juga daya imunisasinya masih begitu tinggi, sehingga hanya dengan usapan-usapan kecil, jika si kecil masuk angin, bisa disembuhkan. Tidak perlu pemijatan yang keras. Tapi kalau pasien yang seperti ini, pasti tidak bisa kita samakan dengan pemijatan pasien kecil. Butuh tenaga, dengan resiko bahwa yang dipijat akan merasa sakit. Tapi inilah yang namanya pengobatan pijat urut. Sakit itu penting karena ada beberapa efek positif dari rasa sakit. Pertama, rasa sakit dipijat itu menunjukkan bahwa tempat yang kita pijat memang ada penyakit. Dengan sakit itu juga akan mudah bagi kita yang memijat mengetahui titik-titik penyakit, dan juga tingkat pengendoran saraf ketika ditekan sakit, begitupun pengendoran urat maupun otot, itu lebih mudah. Plus juga yang tidak kalah penting bahwa dengan menahan rasa sakit, maka yang dipijat akan mudah berkeringat, dan itu sangat baik buat kesembuhan dari yang dipijat. Seninya pengobatan pijat urut ini adalah pengobatan pijat urut seakan-akan bagi kita yang pemijat adalah sebuah tantangan bagaimana untuk menyembuhkan pasien kita.